Bapak Ibu, ya, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan guru-guru, ya, staf dewan guru yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izinnya lah kita bisa bertemu di tempat ini, ya. Mungkin Bapak Ibu sudah bosan, ya, karena ini sudah ketiga kalinya ada diseminasi tentang budaya positif, ya. Sekali lagi saya tekankan bahwa ini adalah salah satu bentuk tugas dari kami, tugas dari saya dan kedua guru yang lain dalam aksi nyata pada modul 1.4. Ya, saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu masih sempat menghadiri dan mengikuti. Semoga bisa mengikutinya dengan baik, ya. Alhamdulillah. Sehat kan Bapak Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Sudah makan kan? Sudah. Ya. Kesempatan pertama yaitu saya akan memulai dengan ice breaking, ya. Saya harapkan untuk bisa berdiri, ya, untuk bisa berdiri dan berdekatan, ya. Berdekatan, ya. Berdekatan, ya, oke. Sudah. Oke. Saya pandu, ya. Saya pandu untuk tangan, kedua tangan begini, kemudian yang satunya begini, ya. Seperti menepuk, ya. Seperti menepuk, ya. Seperti itu. Kemudian apabila saya mengatakan tepuk nyamuk sendiri, tepuk nyamuk sendiri. Nah, kalau untuk tepuk nyamuk kanan, berarti yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan lagi, bagaimana caranya untuk menghindar? Ya, tangan begini, tepuk nyamuk sendiri, tepuk nyamuk sendiri, tepuk nyamuk kanan, ya, begini. Mau ambil itu teman tangan yang satu, yang sebelah kanan, sebelah kanan dari kita. Nah, teman yang di sebelah kanannya kita berusaha untuk menghindar, ya. Jadi bagaimana cara dari teman itu atau kita, ya, kita atau teman yang lain itu untuk menghindar. Begitu juga yang di sebelah kiri, ya. Bisa mengerti? Bisa. Berarti kalau ibu kan kanan, ibu main pakai begini. Iya, bukan menghindar badan, tangannya yang langsung ditarik begini. Jangan sampai ditepuk, jangan sampai tangannya mau ditepuk. Iya. Udah. Bisa, ya? Bisa. Saya rasa bisa. Tidak lama, ya, tidak lama kita ini. Ya, cuma untuk membangkitkan semangat kita, ya, seperti itu. Oke, saya mulai. Tangannya tepuk nyamuk sendiri, tepuk nyamuk sendiri, tepuk nyamuk sendiri, tepuk nyamuk kanan. Iya, ya, kita berusaha untuk bisa menghindar, ya. Ya, begitu. Sekali lagi. Tepuk nyamuk sendiri, tepuk nyamuk sendiri, tepuk nyamuk sendiri, tepuk nyamuk kiri. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi itu, ya. Jadi kita itu bisa jadi salah satu istilahnya apa saja yang ada di diri kita yang diambil orang itu juga tidak mau, ya. Jadi kita punya prinsip apapun yang ada pada diri kita tidak mau seperti itu, ya. Oke.
Diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Ya. Pada budaya positif, dia mengandung 7 konsep-konsep kunci dasar. Yang pertama, yaitu mengenai perubahan paradigma belajar, disiplin positif. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol. Selanjutnya, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, sekarang mengenai perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru, dia merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, ada yang bisa menyebutkan tentang profil pelajar Pancasila? Ada? Ada yang pertama mengenai ada di situ berkebinekaan global, bergotong royong, apalagi kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi. Saya tahu Bapak Ibu pasti sudah memahami ya bagaimana yang dinamakan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang berdiferensiasi itu pembelajaran yang berdiferensiasi, dia terbagi atas yang berapa macam? Mungkin bisa? Atas 3. Jadi pembelajaran yang berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Oke. Ya, oke. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ya, disiplin positif ini perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan itu dapat dihindari. Jadi disiplin positif ini adalah pendekatan, ya, pendekatan kita, ya, dari para guru-guru untuk menerapkan disiplin pada diri anak tanpa menghukum dan tanpa ada imbalan. Adapun tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya pada disiplin positif ini adalah misalnya siswa yang datang tepat waktu di sekolah. Ya, kalau siswa sudah menerapkan disiplin positif pada diri mereka, tentu saja mereka akan paham, mereka akan memahami
melaksanakan hal itu dengan sebaik-baiknya. Dan mereka tahu ini adalah salah satu yang penting buat diri mereka. Seperti itu, ya. Dan apabila seorang anak akan diterapkan, ya, mulai dari sekarang, dan itu akan jadi kebiasaan dia untuk menerapkan disiplin, di kemudian hari tentu saja dia akan terapkan itu terus sampai dia besar, ya. Seperti itu. Selanjutnya mengenai motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi perilaku manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang pertama dengan kedua itu dia termasuk pada motivasi ekstrinsik. Nah, kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang termasuk pada motivasi intrinsik, motivasi yang dari dalam diri, ya, dari dalam diri masing-masing, dari yang timbul dari dalam diri siswa. Kalau motivasi ekstrinsik berarti motivasi dari luar, seperti itu, ya. Oke, lanjut. Saya harap belum ngantuk, ya. Ya. Kenyang, ya. Iya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya masih ya. Oh iya. Selanjutnya masih tetap pada motivasi perilaku manusia, yang manakah yang dia termasuk dia terdiri atas 3, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang hukuman, apakah itu hukuman? Apa pengertian dari hukuman? Hukuman adalah suatu bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon atau tindakan yang melanggar aturan, norma, atau hukum. Seperti itu. Nah, kalau konsekuensi adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bisa bersifat positif maupun negatif. Ya. Kemudian yang terakhir, restitusi. Apa pengertian dari restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari jalan keluar untuk masalah mereka. Jadi di restitusi ini alhamdulillah sudah diterapkan, ya, saya sudah menerapkan. Jadi restitusi itu sama dengan mencari jalan keluar, ya, apa kesalahan yang telah dilakukan oleh peserta didik, oleh murid. Nah, di situ ada berkolaborasi, kerjasama, ya, bagaimana kira-kira kesalahan yang kamu buat ini, bagaimana cara kamu untuk memperbaikinya ke depannya. Seperti itu yang dinamakan dengan restitusi. Selanjutnya, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar adalah segala tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Ya. Apabila kita telah mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kebutuhan dasar yang menjadi tujuan kita pun akan terpenuhi. Ya, seperti itu. Mungkin bisa dicontohkan tadi, ya, di spreadsheet tadi,
bagaimana cara kita untuk mengambil apa yang seperti contoh ya, saya suka ambil itu, saya butuh itu, saya ambil itu. Dan orang yang tidak mau diambil, bagaimana caranya untuk bisa menghindar, ya? Seperti ini pengertian dari kebutuhan dasar. Apa sih itu kebutuhan dasar? Baik, selanjutnya, nah, kebutuhan dasar manusia sendiri dia terbagi atas 5. Yang pertama, bertahan hidup, ya. Bertahan hidup berarti manusia itu membutuhkan makan, minum, tempat tinggal, ya, sandang, pangan, papan. Seperti itu adalah kebutuhan dasar manusia yang termasuk pada bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia tentu membutuhkan kasih sayang, ya. Kemudian dan rasa diterima. Biasanya kan ada kalau biasanya di sekolah kan pasti ada, tidak sebagian besar, tapi pasti ada bully-bully seperti itu ya, siswa lain dengan siswa yang lain lagi saling mengolok-olok, saling mengejek, itu kan tidak bisa, ya, itu bisa salah, itu bisa jadi dia tidak mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, dia tidak diterima di kelas itu, seperti itu, ya. Mungkin pernah kejadian di sekolah kita ya, tapi alhamdulillah itu sudah bisa diatasi, ya. Itu yang sangat dihindari, pembulian itu yang sangat dihindari dalam pendidikan di sekolah, ya. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga yaitu mengenai penguasaan, ya, penguasaan. Jadi setiap manusia itu pasti apa yang diinginkannya itu dia harus bisa, ya, tapi dengan cara mencari tahu, seperti itu. Contohnya saya bisa mendapatkan sesuatu hal, contoh pada ilmu pengetahuan, saya bisa mengetahui pengetahuan ini, seperti itu. Jadi bagaimana cara saya untuk saya bisa menguasai itu, ya, tapi tentu saja dengan cara belajar, ya. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Nah, manusia tentu saja tidak mau istilahnya ya dikungkung, ya, dikekang, seperti itu. Dia suka bebas, dia suka mencari apa yang dia mau, ya, jati dirinya dia ingin bebas. Dia tidak mau dikekang, tidak mau diatur, tidak mau diatur oleh orang lain. Dia pasti tidak. Anak-anak juga pasti tidak akan pernah mau seperti itu, ya. Selanjutnya yang terakhir adalah kesenangan. Ya, kesenangan, ya. Kita juga kan pasti tidak suka sering bersedih, sering merasa susah, ya. Kita butuh kesenangan, kita butuh happy, ya, happy, ya. Kalau banyak, bukan juga banyak ya. Kalau hidup ada senang-senangnya, ada happy-nya, pasti istilahnya panjang umur, awet muda, ya kan? Seperti itu. Oke, selanjutnya posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum. Ya, di sini ada gambar yang seorang guru menghukum siswa. Ya. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Biasanya kan ada seperti, biasanya kalau dilihat iya kalau itu yang buat begini, jadi semua siswa menyalahkan yang satu orang. Itu yang dinamakan dengan pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman, ya. Kemudian yang keempat, pemantau. Yang kelima adalah manajer. Jadi ini posisi kontrol guru yang ada di dalam diri kita sebagai
seorang guru, ya. Kemudian selanjutnya contoh penerapan posisi kontrol. Ini pernah saya sudah jelaskan, itu di mana kasusnya dia tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, bagaimana penerapan posisi kontrol pada masalah tersebut? Contoh, penghukum. Penghukum itu contohnya, kalau dia melakukan kesalahan, cepat kamu bersihkan kamar mandi dan WC, atau karena kamu sudah membuat kesalahan, maka kamu ibu beri hukuman lari 10 kali putaran di lapangan. Itu tidak bisa, ya. Guru yang sebagai penghukum itu tidak bisa. Kemudian yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Nah, ini pernyataannya, sudah berulang-ulang kali kamu memperingatkan tetapi kamu tidak pernah menaatinya. Sepertinya kamu memang suka melihat ibu marah dan kecewa. Jadi guru ini menekankan pada siswa tersebut seakan-akan siswa itu memang sudah merasa salah besar, bersalah sekali. Jadi ditimpahkan semua masalah ke siswa tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu penerapan posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, ini, ayolah lakukan ini demi ibu. Setelah ini nanti ada hadiah buat kamu. Jadi kita bisa dekat dengan siswa, tapi tidak juga seakan-akan teman kita. Mereka adalah teman kita. Jangan sampai ke depannya mereka akan pandang enteng kalau kita menganggap itu hanya teman, seperti teman, ya, maksudnya. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Yang keempat adalah pemantau. Kamu sudah mengetahui apa yang terjadi, yang menjadi kesalahan kamu, dan kamu sudah tahu konsekuensi yang kamu dapatkan, dan setelah ini jangan diulang lagi. Jadi ini yang salah satu ciri posisi kontrol dari seorang guru, dia sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Di sini contohnya adalah kamu sudah tahu kesalahan apa yang telah kamu buat. Apakah itu sesuai keyakinan kelas kita? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu tersebut? Jadi ini sifat posisi kontrol, sikap yang seharusnya yang ada di dalam diri kita sebagai guru adalah posisi manajer, ya, seperti itu. Lanjut, keyakinan kelas, ya. Di sini mengapa keyakinan kelas bukannya peraturan kelas? Kira-kira ada yang bisa membedakan? Di sebelumnya juga sudah membuat keyakinan kelas, ya. Di mata pelajaran lain, di kelas-kelas yang lain juga sudah membuat keyakinan kelas. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan atau menjelaskan apa sih perbedaan dari keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Yang kita tahu kan peraturan kelas, ya kan? Kita tidak tahu itu nanti sekarang sudah ini heboh-hebohnya keyakinan kelas seperti itu. Kira-kira ada yang bisa saya jelaskan di sini, ya. Jadi keyakinan kelas, adapun jadi perbedaannya, kalau peraturan kelas adalah aturan yang disusun tanpa disepakati oleh orang lain, ya. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu disusun bersama, ya, disusun bersama dan sudah disepakati, diyakini dan akan dilaksanakan, seperti, ya.
Jadi contoh kita yang sudah melaksanakan keyakinan di kelas itu kan dari diskusi kita, ya, dari kerjasama kita, kolaborasi kita guru dengan siswa. Kita membuat keyakinan kelas. Ini suatu aturan, ya, aturan yang kita buat dan kita yakini dan tentu saja akan kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Nah, ada lagi pengertian dari keyakinan kelas, yaitu dia bersifat abstrak berupa, kemudian yang kedua berupa pernyataan yang universal, yang ketiga dibuat dengan pernyataan positif, yang keempat dia mudah dipahami, diingat dan dilaksanakan. Kemudian yang terakhir, pembuatan keyakinan kelas yang melibatkan warga kelas. Seperti itu. Ya. Selanjutnya ini ada video keyakinan kelas yang saya buat. Jelas ya? Speaker. Ya. Di sini. Atau mungkin pakai efek dalamnya itu. Yang dalam video dan HP. Biasa. Boleh? Jadi ini saya buat apa ya istilahnya keyakinan kelas atau lebih kalau saya keyakinan laboratorium. Karena saya kan guru IPA, saya lebih banyak mengajar di lab laboratorium. Jadi ada kelas yang saya gabungkan, kemudian ada kelas satu lagi. Jadi di sini ada jadi dari ketiga kelas itu keyakinan kelas yang kita susun itu akan yang menjadi keyakinan kelas kita. Ya, seperti itu. Kelas 8 dengan kelas 2. Ini kelas 2.
Ini yang kelas 7 waktu sebelumnya saya sudah ini. Iya, oh iya. Iya. Jadi bisa kan? Iya. Kontra bawa potong. Ini kan musik dari tanpa tuh, yang tambah musik, baru musik yang ada di video itu yang kurang. Ketika dia cocok, video ini ke aksinya ini apa tuh? Keyakinan prasut tuh. Itu yang kelas 7. Sebenarnya kelas 7 yang sudah saya buat mingguan. Iya. Sebenarnya kurang oke. Sudah habis lagi. Jadi setelah ini ya gabungan dari semuanya itu saya jadikan satu keyakinan kelas. Nah di sini terakhir mereka menandatangani. Ya, jadi ada bukti bahwa mereka setuju dan akan melaksanakan keyakinan kelas ini yang mereka susun, ya seperti itu.
Setiap keyakinan kelas yang mereka kuat itu mereka susun itu ada yang sama, ya, ada yang sama yang bagian dari kelas 7, 8 dan 9. Jadi kalau yang sama berarti disatukan, ya, seperti itu. Jadi tidak banyak lagi keyakinan kelas berulang kembali, ya, kata-kata yang berulang seperti itu. Oke. Selanjutnya mengenai segitiga restitusi. Apa yang dimaksud dengan apa pengertian dari segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses berupa dialog antara guru dan murid agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini dalam penyelesaian masalah, ya, masalah yang murid kerjakan, ya. Kerjakan itu bagaimana cara kita guru menyelesaikan masalah itu dengan segitiga restitusi. Ya, adalah proses dialog antara guru dan murid untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi itu dia terbagi atas 3. Yang pertama yaitu tahap-tahapnya, ya. Tahap-tahapnya dari segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, yang bagaimana yang dimaksud dengan menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas ini adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Bagaimana perkataan guru? Contoh dari perkataan guru, ya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik, kemudian dilanjut, Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kemudian Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Biasanya kan ini pada siswa yang sering saling istilahnya berbangkang, ya. Mau masing-masing suka menang sendiri. Mereka merasa paling benar. Nah, jadi sini Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan menstabilkan identitas. Selanjutnya, yang kedua adalah validasi kebutuhan. Yang dimaksud dengan validasi kebutuhan adalah membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Apa perkataan guru? Contoh dari perkataan guru adalah kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baik. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini biasanya ya, sering berkelahi di kelas ini contohnya, ya. Kita bisa terapkan ini. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya. Kemudian lanjut, apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Lanjut, menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia, berinteraksi dengan orang lain. Contoh guru berkata adalah,
apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita. Ya, makanya kan dibuat keyakinan kelas, ya, keyakinan sekolah bisa, keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Nah, di situ anak-anak sudah pahami, anak-anak mesti pahami dan mereka akan melakukan. Nah, guru menanyakan keyakinan apa yang kamu lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan sekolah kita, sudah sesuai keyakinan kelas kita, ya kan? Karena keyakinan kelas ini kan mereka yang susun, ya, mereka yang susun, mereka yakini dan mereka laksanakan. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, ini kan contoh, ya, tidak bisa ribut dalam kelas, tidak ribut, ya, tertib seperti itu. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, jadi kita tanyakan kepada siswa yang membuat masalah ini, yang membuat keributannya, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ya, pasti dia tahu. Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Lanjut, apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan? Dia pasti akan mengeluarkan unek-uneknya. Itu soalnya ibu begini ya. Itu ya. Kita tampung, kita terima segala keluh kesahnya. Kemudian ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya. Jadi tanya balik sama dia. Setelah kamu melakukan ini, apakah kamu menjadi orang baik? Apakah kamu menjadi orang yang benar-benar disukai, disayang oleh teman? Kalau kamu melakukan kesalahan ini, pasti tentu saja kalau dia melakukan kesalahan, pasti dia mengatakan tidak. Seperti, ya. Selanjutnya masih tetap penerapan segitiga restitusi. Di sini ada penerapan yang saya sudah buat, ya, dengan siswa yang tidak mengerjakan tugas. Ini harian. Kalau biasanya kan ada guru-guru yang menerapkan pada penyelesaian masalah itu dengan cara menghukum, ya. Jadi itu tidak bisa, ya. Tidak bisa. Tidak jelas suaranya, Bu. Ini terjadi pada siswa kelas 9, ya. Jadi mungkin sebelum saya menutup presentasi saya pada siang hari ini, kira-kira ada yang kurang jelas bagi Bapak Ibu dari apa yang sudah sampaikan tadi, ya, dipersilahkan Bapak Ibu. Ada? Ya, silakan Ibu Deski. Ada pertanyaan? Ada yang tidak jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mai, Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya tentang halo. Baik, tadi Ibu Titi sudah menyampaikan sesuatu tentang budaya positif, ya, tentang disiplin di sekolah. Kalau untuk Ibu Titi sudah menyampaikan sudah bagus. Di sini kami bukan tidak jelas dengan apa yang sudah Ibu Titi sudah jelaskan. Cuma kalau kita mengambil suatu aturan yang kita laksanakan di sekolah ini, jelas tidak bisa, bukan tidak bisa, ya,
di sini kita juga untuk penerapannya untuk ke siswa ini juga kemarin kan kami sudah mendapatkan di Lokakarya tentang budaya positif itu seperti apa yang kita lakukan terhadap murid. Jadi seharusnya disiplin itu yang semestinya yang harus dilaksanakan itu semestinya dari guru dulu, baru itu ke murid. Tapi kalau untuk kita, karena kita mungkin banyak orang jauh semua ya, jadi untuk penerapan untuk disiplin di sekolah itu tidak harusnya kita ambil patokan, seperti kita harus mendisiplinkan siswa. Nah, di sini kita cuma kembalikan kepada dirinya kita sendiri, apa kita bisa melaksanakan atau tidak. Demikian penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Destin sudah mengajukan pertanyaannya mengenai disiplin positif atau budaya positif. Ya. Jadi makanya kan dibuat keyakinan sekolah. Ya. Kalau lebih spesifiknya di kelas, kalau di kelas itu keyakinan kelas, keyakinan sekolah itu sudah disepakati. Itu sudah disepakati oleh semua pihak, baik guru maupun siswa. Dan tetap saja pasti ada kan, kalau misalnya ada hal apa begitu, kita minta izin seperti itu. Namanya manusia pasti tidak ada yang sempurna dan kita tidak terus-terusan sesuai dengan seperti itu, ya, sesuai dengan aturan itu. Ya, contohnya penerapan disiplin datang tepat waktu, ya. Kita tentu saja ada kendala di jalan, apalagi yang jauh. Kita ada kendala, yang dekat saja pasti ada kendala, ya. Yang dekat saja pasti ada kendala, apalagi yang jauh, ya. Kendala itu kita tidak bisa tahu, hambatan itu kita tidak bisa tahu, ya. Seperti itu. Saya rasa Ibu Destin sudah cukup jelas dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat. Sehat. Jadi pasti bertanya-tanya kenapa kalian Ibu panggil di lab, ya, kelas 8, 9, ya. Kemarin kalian kan di mata pelajaran lain kan sudah buat keyakinan kelas toh? Ya. Keyakinan kelas yang kalian tulis untuk mata pelajaran lainnya. Sekarang Ibu akan buat juga keyakinan kelas tapi khususnya di lab. Ya. Di sini Ibu gabung, kalian di kelas ini sudah karena kelas 8 9 dulu jadi Ibu gabung. Kenapa tidak sebenarnya sama ya? Lalu kalian berpikir kenapa tidak digabungkan dengan yang mata pelajaran lain? Ini kan di lab, kan biasanya kan belajarnya di lab. Jadi ada aturan, ada keyakinan kelas yang harus kita sepakati yang ada di dalam lab, ya. Jadi apa saja yang kalian mau, ya? Apa saja yang kalian ingin penuhi dalam lab, misalnya. Saya tahu kan bagaimana cara menuliskan di lembaran kecil kan? Ya. Akan ditulis kemudian yang mau ditempel. Ya? Oke? Jadi sudah siap? Pensil, pulpen ada? Ada. Jadi dibandingkan stigma, kemudian kalian tulis keyakinan kelas apa yang kalian mau. Kalian mau apa? Jangan
Iya, keyakinan web ya teman-teman sama saya. Cuma ini berlaku di web ya. Karena sama itu juga agak beda. Ini berlaku di sini.
Lanjut. Gara-gara misi Nabil, ayo. Raka, Sukri. Radit. Rian. Beberapa video dia ada bayinya. Tanda tangan saya. Sampai itu sudah. Pas ambil. Pas. 13, 14, 15, tambah lagi 16. Siapa lagi ya? Ini buat sampai tanda tangan itu huruf AU. Itu dong, Bapak.